Hari berlalu, musim berubah. Hari berganti menjadi pekan. Pekan berubah menjadi bulan. Bulan tak terasa berubah menjadi akhir tahun. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025 Masehi. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah masih anugerahkan limpahan nikmatnya kepada kita. Sehingga hari ini kita masih dapat duduk. Kita dapat melaksanakan sholat. Tapi ingat, itu hanya sebelum kita disolatkan. Ada kalanya kita diberikan kesempatan untuk memakai kain yang tak berjahit, pakaian haji dan umrah. Tapi ingatlah, itu hanya sebelum kita dipakaikan kain kafan. Maka keliru orang yang beranggapan dan berpikiran bahwa aku akan bahagia tatkala pensiunku nanti tiba. Hidupku akan lapang dikala aku sudah menemui hari tua. Tapi berapa banyaklah lihat di kanan kiri kita, tetangga kita, sahabat kita, sanak saudara kita, atau bahkan anak cucu keturunan kita yang masih muda belia, tapi ternyata dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup bukan mencari bahagia, hidup bukan mengharapkan segalanya menjadi indah seperti apa yang ada di dalam benak dan angan-angan kita. Tapi ingatlah ayahanda, hidup ini adalah ujian dan cobaan sebelum datangnya kematian. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah berikan cobaan dalam kehidupan kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah buat hidup ini jatuh bangun. Ada yang susah, ada yang gembira. Ada yang bahagia, ada yang berduka. Untuk apa Allah hampiri itu dalam hidup kita? Supaya Allah ingin mengetahui, liya'lamallahu allazina amanu, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, 4 minggu rasanya sudah berlalu dalam kehidupan kita. Setiap kali kita lihat media sosial kita lihat TV kita lihat handphone kita, tampak di gambaran pandangan kita di depan mata kita. Betapa 4 minggu yang berlalu ini, berita-berita yang muncul di tengah-tengah kita, atau yang mungkin saat ini ada di benak kita, adalah kabar duka dan duka yang ada di mana-mana. Masih beruntung kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Ayahanda pakaiannya bersih, duduk dengan rapi, berjalan dari rumah menuju kemari, tanpa ada gangguan sedikit pun, gamblang dan indah mendengarkan lantunan azan. Tapi tak terbayangkan ayahanda, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang ada di Sibolga, yang ada di Garoga, yang ada di Aceh, yang ada di Padang, yang hari ini mereka hanya mampu duduk termenung, pikirannya kosong, hatinya hampa. Tapi mereka melihat kebesaran Allah yang ada di Aceh, betapa lulu lantak rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya hancur lebur tanpa tersisa, luapan lumpur di atas gentengnya, tapi berdiri kukuh dan tegak masjid di depan sana, menunjukkan kepada kita
memperlihatkan kepada kita semuanya, menunjukkan Allah kepada kita yang selama ini angkuh dan sombong, bahwa mudah bagiku melululantakkan semuanya. Orang berkata, bencana yang hadir hari ini itu adalah akibat cuaca yang ekstrim yang terus menerus menghadang Pulau Sumatera. Tidak salah, tapi perlu kita renungkan apa yang diingatkan Allah jauh sebelum bencana itu terjadi di pelupuk mata kita. Wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa yastaghfirun. Aku, kata Allah, tidak akan pernah menurunkan azab selama masih ada orang-orang yang beristighfar di tengah-tengah mereka. Kenapa Allah perlihatkan azab itu di sana? Kenapa tak Allah perlihatkan azab itu di sini? Kenapa Allah tak timpakan itu di sini? Allah ingin kita mengambil pelajaran bahwa ternyata hari ini di tengah-tengah kita orang yang sujud dan ruku itu semakin langka. Orang tua yang membiarkan anaknya tanpa sholat berjamaah sudah tampak di tengah-tengah kita. Kedua orang tua yang terasa biasa saja melihat anaknya tak membuka kalam Allah, kitab suci Al-Quran. Orang tua kita yang tak ada terketuk hatinya melihat anak putra putri tercintanya hanya tidur di atas kasur yang empuk, dipasang AC yang indah, sejuk dan dingin, tapi dengan itu belum juga mampu mengetuk pintu kamarnya, membangunkan ia ketika waktu subuh tiba. Orang-orang tua zaman sekarang keliru. Kita orang tua sanggup membelikan handphone anak-anak kita. Tiap tahun kita ganti mereknya, kita belikan yang paling mahal, kita siapkan untuknya. Tapi orang tua zaman sekarang tak sanggup mengantarkan Al-Quran, meletakkannya di atas meja kamar anaknya. Orang tua kita lah itu ayah Anda yang sanggup mengganti kendaraan anak-anak kita. Mewah, gagah, perkasa, keren. Tapi kita tak sanggup mengantarkan baju koko, mengantarkan sarung, mengantarkan peci, meletakkan di atas kasurnya. Hanya mengatakan, nak, sholatlah nak. Nak, bangunlah engkau tahajud nak. Nak, bangunlah engkau sholat subuh nak. Kitalah orang tua itu yang tak sanggup berkata seperti itu kepada anak-anak kita. Kitalah orang tua itu yang kesehariannya asal jumpa kepada anak-anak kita, marah, perintah, marah, perintah. Kata-kata kasar yang keluar dari lisan kita. Tapi kita tidak pernah merenungkan sejenak. Kapanlah kalimat-kalimat lembut itu mampu kita utarakan sebagai seorang ayah. Menusuk ke hatinya, membuat dia termenung dan terniang, mengingat akan pesan daripada ayahnya. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Sekali lagi Allah ingin mengatakan kepada kita, memperlihatkan kepada kita semuanya, bahwa pada detik ini rasa-rasanya maksiat itu sudah ada di tengah-tengah kita. Maksiat itu telah merajalela di sekitar kita.
Mungkin maksiat kita bukan narkoba, mungkin maksiat kita bukan judi, mungkin maksiat kita bukan zina. Maksiat yang ada di tengah-tengah kita, yang kita sendiri pemaksiatnya. Apa maksiat itu? Meninggalkan sholat dengan sengaja. 24 jam handphone ada di saku kita. 24 jam handphone ada di genggaman tangan kita. Setiap kali orang memanggil berdering, langsung kita angkat panggilan handphone itu. Setiap kali orang memanggil tanpa jeda, langsung kita berlari berkata kepada anak kita, ambilkan handphone ayah nak, ada yang menelpon itu. Cepatlah kau angkat nak. Itulah yang kita pesankan kepada anak kita. Kita mampu membalas panggilan daripada makhluk. Kita mampu membalas panggilan daripada manusia. 5 kali Allah panggil kita dalam kehidupan. Kita sengaja, tanpa ada rasa takut gelisah, tanpa ada rasa takut berdosa, tanpa ada rasa iba, begitu mudah kita meninggalkan sholat itu. Wajar Allah tampakkan bencana itu di depan mata kita. Surat-surat manusia kita baca, kita balas, kita renungi maknanya, kita perlihatkan apa yang sedang disampaikannya. 114 surah Allah titipkan kepada kita. Jangankan kita merenung maknanya, menatapnya pun kita tidak sudi. Al-Quran yang ada di masjid kita, bukalah itu, pasti hanya butiran-butiran debu yang menempel di sana. Al-Quran yang ada di dinding-dinding masjid kita ini, cobalah renungkan dalam diri kita. 2 tangan kita, 10 jarinya, sehat walafiat, berat hanya untuk mengambil Al-Quran yang ada di pojok sana. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah sholat Jumat ya Allah muliakan. Silahkan kita lekat pikiran kepada dunia. Silahkan hati dan pikiran kita terpaut kepada dunia. Tapi jangan sampai kita salah kaprah bahwa dunia itu adalah wasilah, jalan untuk kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku berikhtiar seperti apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah. Aku mencari rezeki seperti apa yang kau perintahkan untuk hidupku ya Allah. Mohon berikan keberkahan dari rezeki itu ya Allah, supaya aku bisa mentaatimu sempurna dalam kehidupan. Agaknya itu seharusnya pesan yang kita tanamkan dalam hati kita. Dunia kita kejar, tapi akhirat itu adalah tujuan akhir dalam kehidupan kita. Ruko kita itu, matinya kita pun itu akan tetap dilanjutkan. Rumah kita itu, tiada kita pun itu akan tepat ditinggali orang. Kebun kita itu, kita tiada, tetap akan ada yang meneruskan. Pekerjaan kita itu, kita serumah sakit pun sekalipun sudah ada yang menggantikan. Tapi kita di dalam kubur, siapalah yang ingat kepada kita? Siapalah orang yang mau mendoakan kita? Siapalah orang yang mau bersedekah untuk kita? Satu pakaian kita, satu lemari isi pakaian kita, dicuci, dibersihkan, tapi sampai pada saatnya hanya 3 helai kain kafan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kalau pernahlah kita bersedekah, kita antar nasi itu kepada orang-orang tua yang sudah sepuh, tua dan renta,
Kita lihat orang tua itu menyuap nasi yang kita berikan itu. Menggeletar tangannya. Ketika itu kita melelehkan air mata. Maka pada saat itu kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat gambaran diri kita yang sesungguhnya. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kemana kita 30 tahun yang akan datang? Surga. Kita ingin masuk surga. Kita ingin terjauh dari api neraka. Kita ingin bahagia. Tapi kenapa perbuatan maksiat yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita ingin hidup kita berjaya. Kita ingin kita masuk surga. Tapi kenapa dosa-dosa itu tidak kunjung kita tinggalkan dalam kehidupan kita? Isma' sita. Hiduplah sesuka hati kita. Isma' sita. Apa yang mau kita kerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, suatu saat kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfir